Tentunya kita tahu bahwasanya tatkala berniat puasa tidak perlu kita mengatakan ya nawaitu sauma ghadin ya, sebagaimana yang diajarkan oleh Ipin Upin ya, jangan diikuti itu. Nawaitu sauma ghadin itu an adai fardhu syahri ramadhan hadhihi sanata, terus apa? Lillahi ta'ala. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah saya singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya tentang masalah talaffuz bin niyyah, melafalkan niat. Ini tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangankan dalam hadis yang sahih, dalam hadis yang lemah pun tidak ada. Jangankan hadis yang lemah, hadis palsu pun tidak ada ya. Dulu orang yang bikin hadis palsu belum terpikir untuk membuat lafal bin niyyah. Tidak ada hadis palsu pun yang menyatakan Rasulullah mengatakan harus melafalkan niat. Dan tidak perlu, karena seorang yang ingin melafalkan niat, apa fungsi dia melafalkan niat? Toh yang menjadi patokan adalah di hati. Yang jadi patokan di hati bukan lisannya. Kalau lisannya mengatakan saya sholat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tapi dia riya, tidak bermanfaat ucapannya. Oleh karena sebagian ulama mengatakan, kamu itu melafalkan niatnya apa? Mau mengabarkan dirimu sendiri atau mengabarkan orang di sampingmu? Kalau ingin mengabarkan dirimu sendiri, buat apa? Kalau ingin mengabarkan orang di sampingmu, dia juga tidak ingin tahu. Mau sholat apa terserah kamu, dia tidak ingin dengar. Atau ingin mengabarkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena tidak perlu melafalkan niat. Akhirnya apa? Timbul was-was dalam ibadah. Sampai orang tatkala mau sholat terkadang susah sekali. Usolli enggak jadi. Usolli jadi repot. Ini kejadian sering. Kadang dia sebelum sholat dia qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, biar setannya lari. Biar dia ikhlas tatkala apa? Ini sering terjadi. Kita lihat sendiri orang seperti ini ya. Bahkan kejadian di Solo, ada seorang yang dia sholat kebetulan dua lantai, akhirnya dia Allahu Akbar nggak jadi. Tertahan lama, dia perbaiki niatnya. Begitu Allahu Akbar, dia mau takbiratul ihram, orang pada ruku semuanya. Karena disangka dia tadi sudah takbiratul ihram, padahal tadi nggak jadi. Timbul was-was yang ya melanda seseorang ya karena seperti ini. Ya. Sampai salah seorang ulama menyebutkan kisah tentang seorang yang dia berniat tatkala salat, dia mengatakan, harusnya kita mengatakan usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Artinya bagus tuh, aku berniat salat zuhur 4 rakaat sebagai ada, bukan qadha, sebagai makmum ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mantap ini. Kurang di masjid mana, imamnya siapa. Tapi ini sudah mantap ini. Mustaqbilal kiblah, kadang lengkap ya. Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblah. Semua syarat dia sebutkan. Ya Allah, saya salat duhur 4 rakaat. Ya Allah sudah tahu 4 rakaat, tidak perlu disebut. Kemudian menghadap kiblat, ya sudah, menghadap kiblat apa lagi disebut. Kemudian apa? Sebagai makmum karena engkau ya Allah lillahi ta'ala. Adaan, bukan qadha. Ada orang yang salah ucap. Dia mengatakan adaan pakai dzal, bukan huruf dal. Adaan dalam bahasa Arab artinya sebagai penggangguan. Kalau adaan, ada bukan qadha. Akhirnya diceritakan ada seorang yang tersinggung di samping. Adzaan lillah, dia tersinggung dengan ucapan itu. Dia mengatakan benar, gangguan lillah bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi seluruh orang yang sholat di sini kata. Terganggu dengan lafal niatmu tersebut. Sampai sering kita dapati orang awam, tatkala dia mau jamak, dia bingung karena bagaimana niat jamak susah. Jamak takdim, di jamak takdim kemudian qasar, gimana niatnya, bingung. Gimana caranya ini? Padahal syarat sah sholat. Ini diantara kesalahan-kesalahan. Oleh karenanya ini hanya diriwayatkan dari awal yang mencetuskan pelafal niat adalah Abu Abdullah Az-Zubairi dari mazhab Syafi'i, tapi dia salah paham tentang perkataan Imam Nawawi, perkataan Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya kalau salat tidak sah kecuali dengan ucapan illa bin nutq. Maksud Imam Syafi'i adalah takbiratul ihram, bukan melafalkan niat. Dan ini dibantah oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi adalah muhaqqiq, yaitu muhaqqiq, orang yang paling canggih dalam mazhab Syafi'i dalam menentukan mazhab, dan dia membantah pendapat ini. Oleh yang kita mengatakan kalau mazhab Syafi'i ingin mengikuti pendapat Imam Nawawi dalam hal ini, maka tidak melafalkan niat.